Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu ya. Amin. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kalau sehat semua ya. Kita dalam situasi seperti ini harus tetap jaga kondisi. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Andi? Ya. Alivia? Ninta? Firda? Vita? Ya, alhamdulillah masuk semua ya hari ini. Kalian udah siap belum buat belajar? Mejanya diratain terlebih dahulu ya, biar posisi belajarnya itu nyaman. Ya. Sekarang buka buku kalian halaman 68. Di situ kan ada teks bacaan. Sekarang kalian baca dulu ya materinya sebelum memulai pembelajaran. Ya, materi yang akan kita bahas pada hari ini ada tema tentang selamatkan makhluk hidup ya. Di sini itu ada pelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Di situ ada teks bacaan tentang hewan yang ada di negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama itu ada gajah putih. Di sini gajah putih itu dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, Thailand. Kenapa gajah putih dianggap suci? Kenapa? Ya, karena gajah putih itu usaha yang sangat mahal untuk menjaganya, sehingga pemiliknya harus menyediakan makanan yang khusus untuk gajah tersebut. Nah, mengapa gajah putih itu dianggap suci? Lalu di sini ada teks bacaan ikan ya. Gambar ikan di situ, ada nelayan. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan yang lebih besar dibandingkan luas daratannya, atau disebut juga dengan negara maritim, karena wilayah lautnya itu lebih besar dibanding daratannya. Luas wilayah lautan Indonesia itu mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna itu digunakan manusia sebagai bahan pangan. Lalu ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari oleh negara lain, seperti negara Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa. Nah, dimanfaatkan untuk apa tadi? Ya, untuk bahan pangan. Lalu ada burung takurdahan. Burung takurdahan hidupnya di mana? Di Malaysia. Nah, hewan ini itu termasuk hewan yang dilindungi karena termasuk satwa langka. Oh iya, satwa langka. Nah, jenis burung yang ada di Indonesia apa contohnya? Ya, burung cendrawasih. Oh iya, burung cendrawasih itu asalnya dari mana ya? Dari Papua. Burung cendrawasih itu burung yang sangat indah. Ia memiliki bulunya yang sangat indah. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang materi hewan-hewan yang hidup di negara-negara Asia Tenggara. Sekarang
bahas tentang perkembangbiakan yang ada pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan ada berapa macam? Ada 3 macam. Nah, yang pertama itu apa? Ovipar atau bertelur. Yang kedua itu ada vivipar atau beranak. Dan yang ketiga itu ada ovovivipar. Ovovivipar yaitu bertelur dan beranak. Nanti sekarang Bu Guru akan jelaskan. Yang pertama itu ada perkembangbiakan ovipar. Itu yang belakang sendiri. Kenapa berisik terus dari tadi Bu Guru perhatiin? Ya, Vita sama Amel duduknya pindah ke depan. Kalian harus dipisah supaya gak membuat kegaduhan, mengganggu yang lain. Ya, yang anteng ya semuanya, perhatiin kalau Bu Guru lagi nerangin. Yang pertama itu ada ovipar. Ovipar atau bertelur. Pada hewan bertelur, pertumbuhan dan perkembangan embrionya itu terjadi di luar tubuh induknya. Jadi, setelah telurnya menetas, perkembangan yang di telurnya itu berkembang di luar tubuh induknya. Nah, embrio di dalam telur ini dilengkapi dengan kuning telur. Kuning telurnya dimanfaatkan sebagai cadangan makanan. Nah, jika embrionya itu sudah tumbuh dengan sempurna, maka telurnya akan menetas. Telurnya akan keluar dari tubuh induknya dan berkembang di luar tubuh induknya. Terus, contoh hewan yang berkembang biak dengan ovipar apa aja? Ya, ayam, ada burung, ada ikan. Tapi ingat, nggak semua jenis ikan itu berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya apa? Ya, ada lumba-lumba, ada ikan pari, ada ikan paus. Kalau lumba-lumba berkembang biak dengan cara apa? Dengan cara melahirkan. Kalau ikan pari dan ikan paus berkembang biak dengan cara apa? Ya, berkembang biak dengan cara ovovivipar. Sekarang dicatat ya, Bu Guru akan mendiktekan ciri-ciri hewan ovipar yang berkembang biak dengan cara ovipar. Yang pertama itu tidak mempunyai daun telinga. Nah, kalian lihat, apa burung, ayam punya telinga? Enggak kan? Nah, terus yang kedua, tidak mengalami masa mengandung. Karena apa? Karena telurnya itu jika embrionya sudah berkembang dengan sempurna, maka telurnya akan dikeluarkan. Lalu telurnya itu akan berkembang di luar tubuh induknya. Terus yang ketiga itu tidak memiliki kelenjar susu, karena hewan yang bertelur itu tidak menyusui. Lalu yang keempat, ya, udah semua? Iya, yang keempat itu mengerami telurnya. Jadi supaya telurnya cepat menetas, maka si induknya itu akan mengerami telurnya. Mengerami telurnya gimana? Yang kalian biasa lihat itu loh, pernah lihat nggak? Ada ayam mengais-ngais tanah, lalu bertelur. Nah, telurnya itu didudukin biar anget. Atau misalnya disimpan di tempat yang hangat. Biasanya para peternak ayam itu menyimpan telur ayam itu di tempat yang hangat dan dikasih lampu itu loh, supaya telurnya itu berkembang. Yang kedua, selanjutnya ada perkembangbiakan dengan cara vivipar atau melahirkan. Nah, hewan yang melahirkan itu juga menghasilkan telur, tetapi telurnya itu tidak bercangkang dan
telurnya itu disimpan di dalam rahim. Bukan di sini maksudnya itu sel telur ya. Nah, telur tetap berada di dalam rahim betinanya. Telur tersebut tidak terbungkus oleh cangkang kulit yang keras. Nah, setelah telur itu dibuahi, telur akan tumbuh menjadi calon bayi dan tumbuh menjadi bayi yang sempurna. Lalu, selama itu hewan betina mengalami kehamilan, masa kehamilan. Jadi jika telurnya itu sudah tumbuh dengan sempurna atau menjadi bayi, nanti hewannya akan melahirkan sesuai dengan masa kehamilannya masing-masing ya. Terus anak hewan yang baru lahir itu diberi makan oleh induknya dengan cara menyusui. Oh iya, kalau di dalam perutnya itu dari mana si calon bayi itu mendapatkan makanan? Coba. Iya, dari induknya. Jadi ibunya itu makan, lalu si bayinya, calon bayinya itu akan makan dari makanan yang dimakan oleh ibunya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Ada sapi, ada kambing, ada macan. Nah, hewan-hewan yang berbulu itu, bukan berbulu, berambut, maaf. Sekarang catat ya ciri-cirinya. Ciri-ciri hewan vivipar. Yang pertama itu mempunyai daun telinga. Jadi sama seperti manusia. Manusia kan berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, makanya manusia itu ada telinganya juga. Sama seperti ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Hewan juga memiliki daun telinga yang berkembang biak dengan cara vivipar. Lalu yang kedua itu memiliki kelenjar susu ya. Yang ketiga itu mengalami masa mengandung. Masa mengandung itu apa tadi? Sudah dijelaskan. Ya, menyimpan bayi di dalam perutnya sebelum dikeluarkan, sebelum tumbuh sempurna. Lalu ciri-ciri yang keempat, memiliki rambut halus. Bedakan antara rambut dengan bulu. Nah, kalau bulu itu seperti yang dimiliki oleh ayam dan burung, itu namanya bulu. Kalau rambut itu seperti ya rambut kita lah ya. Nah, itu namanya rambut. Nah, rambut-rambut yang bulu halus itu. Lalu udah nyatetnya? Ya, lanjut ya. Perkembangbiakan yang ketiga itu ada ovovivipar. Apa tadi ovovivipar? Iya, ovovivipar itu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, kok bisa bertelur, bisa melahirkan? Maksudnya gimana coba? Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan itu pembuahannya terjadi di dalam tubuh betinanya. Setelah terjadi pembuahan di dalam tubuh betinanya akan terbentuk telur. Zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur tersebut. Proses ini dinamakan proses kehamilan. Setelah embrionya tumbuh dengan sempurna di dalam telur, induk mengeluarkan keturunan yang baru atau gini bahasa gampangnya. Hewannya itu bertelur ada cangkangnya, tetapi disimpannya itu di dalam perut. Nah, setelah tumbuh dengan sempurna itu hewannya akan melahirkan. Jadi setelah menetas telurnya telurnya itu akan langsung menetas menjadi bayi.
Nah, kadang-kadang anak yang dikeluarkan masih terbungkus di dalam cangkang telurnya. Contoh hewan ovovivipar apa aja? Ada ikan paus, ikan pari, dan beberapa jenis ular. Ingat ya, ular itu tidak semuanya berkembang biak dengan cara ovipar. Tapi ada ular yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Contohnya itu ada ular boa, ular sanca, dan ular piton. Nah, sekarang dicatat ya ciri-cirinya. Yang pertama itu memiliki embrio yang mampu berkembang menjadi cangkang telur dalam tubuh induknya. Lalu yang kedua itu pembentukan anak dilakukan secara generatif. Yang ketiga udah? Ya, yang ketiga itu tidak menyusui. Lalu selanjutnya anak tidak diasuh oleh induknya. Jadi anaknya udah dibiarkan begitu saja, ketika anaknya sudah lahir ya sudah dibiarkan begitu saja. Lalu ciri-ciri yang kelima, tidak memiliki rahim. Makanya telurnya itu dilindungi oleh cangkang telur. Lanjutnya yang keenam, pembuahan terjadi di dalam tubuh betinanya. Udah. Yang ketujuh, termasuk hewan berdarah dingin. Yang kedelapan, asupan makanan didapatkan dari telur dalam berkembang biak dalam tubuh induknya. Selanjutnya, setelah menetas, spesies akan dikeluarkan dari tubuh induknya. Nah, seperti itu ya. Tadi ciri-ciri perkembangbiakan pada hewan itu ada 3 macam. Sampai di sini ada yang belum paham? Oh, berarti diam semua. Bu Guru anggap sudah paham ya. Sekarang Bu Guru mau kalian membentuk menjadi 3 kelompok ya. Kita akan melakukan diskusi. Nah, caranya kalian berdiskusi dengan teman kalian, teman satu kelompoknya ya. Setelah itu kalian menuliskan ciri-ciri hewan yang ada di gambar ini, lalu klasifikasikan sesuai dengan cara perkembangbiakannya. Nah, setelah kalian berdiskusi, nanti ketua kelompok maju ke depan dan menjelaskan, lalu menempelkan hewan ini, hewan tersebut yang ada di gambar itu masuk ke dalam perkembangbiakan yang mana? Nih, di sini kan ada vivipar, ovovivipar, dan ovipar. Sesuai dengan perkembangbiakannya. Nanti misalnya hewan ini hewan vivipar, kalian tempel di sini. Atau hewan ovovivipar kalian tempel di sini, dan hewan ovipar kalian tempel di sini. Maksud? Ya, sekarang guru bagikan kertasnya ya. Nah, sudah ya, sudah semua, sudah maju semua. Tadi teman-teman kalian sudah menjelaskan hasil dari diskusi kalian. Nah, tadi kan sudah dibahas bersama-sama materi yang dibacakan oleh teman kalian, hasil dari diskusi kalian sudah benar dan tepat. Nah, di sini kita ulang kembali ya, hewan apa aja yang berkembang biak dengan cara vivipar? Ada kucing, lumba-lumba, sapi. Ya benar. Kalau yang hewan berkembang biak dengan cara ovovivipar, di sini ada gambar apa? Ada gambar kadal. Kadal
ikan pari, dan ini gambar apa? Gambar bunglon. Lalu hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar. Ya, ada ikan, ada ayam, ada burung. Nah, berarti sekarang kalian udah maksud ya macam-macam perkembangbiakan yang ada pada hewan. Lanjut materi berikutnya. Sekarang kalian buka bukunya halaman 78, yaitu materi tentang kegiatan ekonomi di negara ASEAN. Nah, dibaca dulu ya. Sudah semuanya? Sudah baca semua kan? Sekarang kita bahas bersama. Yang pertama itu potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara termasuk pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. Nah, makanya negara-negara di Eropa itu rata-rata menjajahnya itu negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Lalu ASEAN itu berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Contohnya Indonesia. Indonesia itu sangat kaya loh. Di Papua contohnya. Di sana terdapat tambang emas. Lalu di Kalimantan ada tambang batu bara. Lalu wilayah laut Indonesia yang sangat luas. Di sana itu banyak sekali kekayaan-kekayaan alam yang tersimpan. Contohnya mutiara, ikan, dan terumbu karang. Nah, tapi orang Indonesia itu kurang mampu lah dalam mengelola, sehingga kayak misalkan batu bara, lalu emas itu banyak dikuasai oleh orang-orang asing ya. Yang selanjutnya, Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Jadi, sumber kekayaan terbesar di Brunei Darussalam itu ada minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Brunei itu negara kecil tetapi sangat kaya dan maju karena manusianya itu bisa mengelolanya. Lalu ada Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencahariannya sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Nah, Filipina itu berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Jadi, pertanian di negara Filipina itu sangat maju. Ya. Jangan ngomong sendiri. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas,
padi, kelapa, dan gula. Selanjutnya ada negara Indonesia, negara yang kita tinggali. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Nah, yang tadi Bu Guru jelaskan, banyak para pengusaha-pengusaha asing yang menguasai wilayah Indonesia karena masyarakat Indonesia itu belum bisa atau kurang mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia. Maka dari itu kalian itu harus belajar yang rajin, yang pinter, agar kalian itu tidak gampang dibodohi oleh turis-turis dari negara lain. Keindahan alamnya pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Indonesia kan negaranya sangat luas. Nah, selain itu Indonesia juga sangat indah. Contohnya itu di Bali. Nah, di sana kan banyak ya para turis-turis asing yang datang ke sana untuk berlibur karena untuk menikmati keindahan alamnya. Contohnya apa? Wisata alam yang ada di Bali? Iya, Pantai Pandawa. Terus selanjutnya ada negara Kamboja. Di Kamboja mengalir sungai apa? Sungai Mekong. Di daerah sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Lanjutnya ada negara Laos. Ingat, ini negara Laos, bukan Laos yang untuk masak ya. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai karena lahan di sekitar sungai itu sangat subur. Jadi banyak masyarakat Laos dan Kamboja memanfaatkan lahan yang subur itu sebagai lahan pertanian. Nah, sebagian besar hasil pertaniannya dinikmati oleh masyarakat Laos. Selanjutnya ini ada negara tetangga kita, Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Nah, ini yang terkenal itu, yang di Malaysia itu minyak sawitnya ya. Selanjutnya, ada negara Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya itu ada Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Negaranya itu kecil tetapi sangat maju. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Selanjutnya ada negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan,
perhutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya Thailand merupakan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Selanjutnya itu ada Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, sudah ya. Tadi merupakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di negara-negara ASEAN. Sekarang Bu Guru mau tanya, kalian udah paham semua apa belum? Jika sudah paham semua, sekarang kuis ya. Cepet-cepetan dulu, nanti kalau yang diam terus Bu Guru tunjuk. Kali ini kalian harus aktif ya. Udah kelas 6, belajarnya yang rajin biar dapat nilai yang besar sehingga bisa masuk SMP favorit. Negara yang dijuluki sebagai negara lumbung padi terbesar di Asia Tenggara, negara apa? Ya, Vita? Ya, benar, negara Thailand. Negara Thailand itu dijuluki sebagai negara lumbung padi terbesar di ASEAN. Nah, sekarang masuk materi yang selanjutnya. Kalian dengarkan baik-baik ya. Bu Guru akan membacakan sebuah teks yang berjudul Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat, tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu dikarenakan bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, ide pokok pada teks bacaan bebek apa? Ya, pada teks bacaan bebek, ide pokok paragrafnya itu terletak pada paragraf 1. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Jadi, bebek merupakan hewan unggas. Itu ide pokoknya ya. Sekarang kalian buka bukunya halaman 79. Nah, di situ kan ada soal yang tadi mencari ide pokok paragraf. Nah, kalian kerjakan. Bu Guru kasih waktu 15 menit. Sudah semua? Ya, jika sudah semua, kita kemas-kemas. Kita cukupkan pembelajaran pada siang hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, Ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu ya. Andi, dipimpin doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga materi yang Bu Guru sampaikan pada pagi sampai siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, kalian di rumah jangan lupa belajar supaya menjadi orang hebat dan memajukan negara Indonesia ini agar tidak dikuasai oleh turis-turis mancanegara. Nah, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.